Baik, perkenalkan nama saya Regina Sinta dengan nomor NIM 211041736. Saya dari kelas M1. Ini adalah UTS materi tentang Supply Chain Management dengan dosen Pak Adi Mursalin SEMM. Ini adalah jawaban UTS saya. Yang pertama, apakah saya aktif menonton video Bapak di Instagram? Ya, saya aktif menonton video materi Supply Chain Management di Instagram. Ada 3 video yang saya tonton, yaitu yang pertama strategi supply chain, pembicaranya adalah Prof. Nyoman Pujawan. Terus yang kedua ada pentingnya supply chain management, pembicaranya adalah Prof. Nyoman Pujawan. Terus yang ketiga ada apa itu supply chain management, pembicaranya ada Aulia Azizah A, Maria Eka, dan yang terakhir Yusuf Irzan. Apakah saya memberi komentar terhadap video tersebut? Ya, saya memberi komentar terhadap 3 video supply chain management di Instagram. Yang pertama, strategi supply chain management, pembicaranya Prof. Nyoman Pujawan. Strategi supply chain management menentukan unggul atau tidaknya perusahaan dalam persaingan. Persaingan pasar membuat perusahaan harus memiliki referensi atau cara untuk eksis variasi produk yang banyak, akan menciptakan kesulitan dalam kegiatan produksi. Penyimpanan distribusi dibutuhkan cara yang berbeda untuk mengatasi variasi produk yang semakin tinggi. Tantangan mengelola supply chain management, siklus hidup produk semakin pendek, keinginan pelanggan yang cepat berubah, material yang semakin sulit, persaingan semakin tinggi, variasi produk yang semakin banyak, distorsi informasi supply chain. Pentingnya strategi supply chain management. Tipikal strategi objektif. Cost atau harga murah dengan kualitas setara. Spend produk lebih cepat dan tepat waktu. Fleksibilitas. Produk fungsional vs produk inovatif. Produk inovatif memberikan seringnya inovasi akan mengubah tampilan, menambah fitur atau fungsi produk. Produk fungsional, contohnya air mineral. Perubahan tampilan pada produk tidak akan mengubah fungsi dari produk tersebut. Produk inovatif mempunyai siklus hidup produk yang pendek. Contohnya pakaian. Pakaian yang kita lihat sekarang sangat berbeda dengan yang kita lihat 6 bulan yang lalu. Strategi efisien versus responsif. Market mediation process. Promosi perancangan produk atau survei pasar. Diskon harga. Decoupling point. Memproduksi, menyimpan, mengirim, display dilakukan sebagai antisipasi pelanggan yang akan datang. Make to stock. Produk diproduksi sebagai antisipasi terhadap kebutuhan pelanggan. Assembly to product or to order. Assembly to order. Perakitan produk dilakukan setelah menerima pesanan dari pelanggan. Make to order. Fabrikasi komponen dilakukan setelah perusahaan menerima pesanan pelanggan. Waktu tunggu pelanggan lebih lama dibandingkan ETO atau engineering to order. Postponement
sangat penting bagi industri untuk memiliki produktivitas yang tinggi. Menurut Henry Ford, Ford menggunakan konsep make to stock atau mass production. Terus yang kedua video yang kedua itu tentang pentingnya supply chain management. Pembicaranya adalah Prof. Nyoman Pujawan. Hampir setiap perusahaan tidak lepas dari praktik supply chain management. Supply chain ini memiliki arti sebagai rantai pasokan, yaitu rantai pasokan barang, bagaimana barang bisa mengalir dari hulu ke hilir, meliputi sejumlah pihak. Dari hulu ada pabrik yang memproduksi, ada supplier, ada distributor, wholesaler. Supply chain bisa melewati batas negara, bahkan batas benua. Mengelola supply chain membutuhkan metode kecermatan dan kerjasama. Supply chain mengelola 3 aliran. Yang pertama, produk atau material. Yang kedua, informasi. Yang ketiga, perusahaan. Yang ketiga, uang. Perusahaan yang mengelola aliran informasi dengan baik dapat mengirim barang dengan cepat atau on time. On time delivery, spend quality dipengaruhi bagaimana perusahaan mengelola physical proses. 2 aspek penelitian kualitatif, inventory, turnover, return on asset, growth, revenue. 5 aspek yang harus dimiliki supply chain. Yang pertama, reliabilitas atau kemampuan untuk menciptakan kualitas, kemampuan untuk deliver on time. Yang kedua, responsiveness atau cepat. Yang ketiga, agility, yaitu fleksibel dan adaptif. Yang keempat, proses efisiensi atau biaya rendah. Yang kelima ada aset productivity. Aset produktif menghasilkan revenue. Ada 3 aspek yang mencerminkan kepentingan pelanggan: reliability, responsive, agility. Proses-proses supply chain management. Ada planning. Supply chain dieksekusi berdasarkan rencana. Terus yang kedua ada procurement atau proses bagaimana input perusahaan diperoleh. Yang ketiga ada distribusi proses. Ada distribusi, proses aliran barang dari pabrik sampai ke pelanggan. Yang keempat ada return handling atau pengembalian barang yang dikembalikan dari toko atau pelanggan. Kolaborasi kerjasama. Bagian sales tujuannya adalah memaksimumkan penjualan, sedangkan bagian operation tujuannya adalah meminimumkan biaya. Tantangan supply chain management. 1. Outsourcing menciptakan hubungan supply chain lebih kompleks. Yang kedua, supply chain melalui lintas yang panjang, melewati batas-batas antar negara. Yang ketiga, variasi produk semakin meningkat. Yang keempat, ketidakpastian dalam supply chain terjadi di pemasok atau hulu, di bagian hulu. Yang kedua, pelanggan di bagian hilir. Yang ketiga ada internal perusahaan. Terus video yang ketiga itu ada materi tentang apa itu supply chain management. Supply chain management adalah suatu sistem yang mengelola suatu layanan dengan layanan lainnya yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan. Proses pemenuhan kebutuhan pelanggan dimulai dari penyediaan
bahan mentah hingga pengiriman barang kepada pelanggan. Umumnya, gambaran sistem supply chain manajemen hanyalah supplier, distributor, dan customer. Akan tetapi, SCM ini akan melibatkan banyak pihak. Supply chain tidak hanya memproses aliran barang, melainkan aliran uang, bisa dari hulu ke hilir atau sebaliknya. SCM memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya, antara lain: 1. Membagi pelanggan berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, menyesuaikan jaringan logistik berdasarkan pelanggan. Yang ketiga, menambahkan nilai tambah untuk pelanggan, untuk pelayanan pada pelanggan. Yang keempat, mengembangkan suitin dengan menggunakan teknologi yang ada. SCM memiliki 5 komponen dasar, yaitu supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan yang terakhir ada pelanggan. Tujuan penerapan SCM ini dalam suatu perusahaan adalah: 1. Pengiriman produk yang tepat waktu. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, memaksimalkan hasil dari semua SCM. Yang keempat, memutuskan kegiatan pada perencanaan dan distribusi barang. Manfaat SCM: 1. Memanfaatkan aset semaksimal mungkin. Yang kedua, meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Yang keempat, mengembangkan perusahaan menjadi lebih besar lagi. Yang keempat, menurunkan biaya operasi. Terus ada tantangan dalam SCM. Pertama, persaingan di tingkat global. Yang kedua, infrastruktur dan birokrasi yang rumit. Yang ketiga, kendala komunikasi antar organisasi. Soal bagian B. Jelaskan pentingnya supply chain bagi perusahaan. Pentingnya supply chain bagi perusahaan adalah untuk memperlancar proses produksi dan proses pemasaran untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, coba Anda jelaskan pakaian yang Anda pakai dari sudut pandang supply chain management. Contohnya, pakaian yang saya pakai bahannya adem dan nyaman. Nah, saya beli atau saya pakai. Sebelum saya beli dan saya pakai, produk ini pasti akan melalui tahap SCM, yaitu dari supplier, terus akan meluncur ke manufaktur dan akan diproduksi lagi ke distributor, kemudian sampai ke tangan retailer, dan akhirnya sampai pada pelanggan atau konsumen. Yang ketiga, apa manfaat mempelajari supply chain management? Supply chain management menyajikan visi masa depan bisnis, logistik, dan SCM, dan perannya dalam persaingan antar perusahaan dan industri. Yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan supply chain management. Sebuah sistem terkoordinasi yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber-sumber daya lainnya yang terlibat secara bersama-sama dalam memindahkan suatu produk atau jasa, baik dalam bentuk fisik maupun virtual, dari suatu pemasok kepada pelanggan. Sekian jawaban UTS saya ucapkan terima kasih.